Saudara, ini seseorang ya, ketika dia memberi kepada orang lain itu bila mana sudah diterima maka hukumnya haram diambil. Tapi kalau belum diterima kita boleh tarik lagi, hanya hukumnya makruh. Jadi saya ulangin, pemberian dari kita kepada seseorang, entah itu sedekah, entah itu hadiah, apapun namanya pemberian ya, bila mana udah diterima ya, diterima oleh sang penerima ya, maka itu sah milik dia. Kita nggak berhak mengambil lagi, hukumnya haram. Kata orang Betawi, borok sikut begitu kan, kalau diambil lagi ya. Tapi kalau belum diterima boleh kita tarik lagi ya. Misalnya nih saya ingin memberikan buah kepada seseorang, kebetulan yang bawa anggaplah pembantu atau anak saya, dan dia bawa HP lagi. Di tengah jalan saya telepon, kamu udah sampai Lon? Belum. Udah dikasih? Belum. Udah pulang lagi dah, saya mau makan tuh kuenya misalnya, saya mau ambil buahnya. Itu makruh, itu jelek itu, tapi nggak dosa. Boleh tapi dibenci, itu arti makruh. Boleh tapi dibenci. Kalau haram nggak boleh sama sekali, dikerjakan pelanggaran dan kena dosa. Nah itu yang haram. Bila mana pemberian kita sudah diterima, kita ambil lagi, itu yang haram. Saudara biar tahu nih ilmu memberi, entah itu hadiahkah, entah itu hibahkah namanya, sedekahkah, itu kalau kita udah kasih orang, si penerima udah diterima, itu sah hukumnya buat dia. Kalau belum diterima, belum sah hukumnya. Sering terjadi di masyarakat itu, kadang-kadang orang tua membagi si anak sesuatu ya, entah itu tanah dan sebagainya, tapi nggak pernah diserahkan, cuman dia hanya ngomong aja. Itu yang saya pahamin, belum sah pemberiannya itu, belum sah hibahnya. Kalau tuh orang tua meninggal, maka itu harta jadi harta berameh-rameh alias warisan. Jadi saudara-saudara, supaya sah pemberian dari siapapun, supaya barang tersebut diterima begitu, atau diserah terimakan. Nah barang supaya diserah terimakan itu barang dibagi dua. Ada barang yang enggak bisa digeser ya, barang yang enggak bisa dipindahkan. Ada barang yang bisa dipindahkan. Barang yang enggak bisa dipindahkan seperti tanah, rumah, itu enggak bisa dipindahkan. Tapi kalau mobil, termasuk mobil truk kali, bisa dipindahkan itu. Anggap mesinnya enggak bunyi, didorong sedikit aja, tanda terima. Ini buku saya berikan ya kepada saudara Najib misalnya. Nah ini Najib harus terima begitu, digeser aja. Udah saya terima ya Pak Ustadz, digeser sedikit, udah hak dia. Saya mau ambil lagi, borok sikut, hukumnya haram. Maka mungkin Anda sering lihat itu yang namanya pengangkatan fidyah. Pengangkatan fidyah itu kan tujuannya diangkat, digeser. Sebetulnya nggak bisa diangkat situ-situ juga begitu. Kudunya yang bagus digeser, diangkat, digeser begitu. Tanda terima. Kalau belum digeser, belum diterima. Contohnya dalam jual beli, sama juga. Anggap saya beli motor dari saudara misalnya ya, motor Beat Honda begitu. Harganya 2 juta, di warung nih lagi nyahi. Ngobrol-ngobrol akhirnya bilang saya mau jual motor ini. Udah, kebetulan saya bawa uang, nih saya kasih begitu. Cuman motornya belum saya terima, belum digeser, masih ditaruh di pinggir jalan. Kita nyahi dulu dah begitu. Ketika lagi nyahi, dicolong, dicuri. Padahal saya belum terima. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab penjual. Kata pembeli, pulangin uang saya, itu berhak dia. Alasannya saya belum terima. Maka tuh penjual yang pandai, penjual yang pinter, ogah ambil resiko. Caranya ketika udah dibayar, kita bilang terimalah. Ya saya terima, geser. Begitu. Nah kalau ada apa-apa pada ini barang, tanggung jawab si pembeli. Karena pembeli sudah terima. Jadi penjual nggak tanggung jawab lagi. Itu dalam agama begitu memang. Jadi barang pindah milik, entah itu pindah milik dengan hadiah,
pindah milik hibah, pindah milik jual beli. Barang yang bisa dipindahkan, dipindahkan. Nah kalau tanah, kalau rumah, bagaimana ini? Nah kalau tanah, kalau rumah itu menjadi hak milik bila mana dikuasai. Jadi barang yang nggak bisa dipindahkan, barang yang nggak bisa digeser, seperti tanah dan rumah itu dikuasai oleh orang yang nerima atau orang yang beli. Sebagai contoh saya beli rumah ya dari saudara begitu, 1 unit rumah harganya 500 juta begitu kan. Kemudian yaitu saya bayar sama dia. Itu rumah belum saya terima, kuncinya belum diserahkan, barang-barang pemilik juga masih ada di dalam. Tahu-tahu kebakaran. Tahu-tahu kebakaran. Siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab penjual karena pembeli belum terima. Di situ tuh bahayanya. Di situ bahayanya.